Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir guna memenuhi undangan dari kami. Ketua DKM juga kepada Pelaksana Panitia Sekretaris yang telah mengundang saya untuk agenda rapat. Saya sebagai pembina atau penasehat, terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dalam hal ini saya juga, ya ada istilah saya masih belajar Pak Asmin, karena belum pernah saya jadi pembina di TKI. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa memantau atau membina setelahnya resminya DKM yang telah diresmikan beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua seluruh jajaran pengurus DKM untuk memberikan respon dan semangat agar apabila nanti Masjid Putra Kobaning Timur sudah berdiri, marilah kita pelihara, jaga dan memberikan kemakmuran untuk masjid tersebut. Dan untuk itu saya dan Pak Robi selaku pembina mohon maaf apabila selama tugas dan man yang harus saya terima ada kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah saya bisa memperbaiki sambil belajar. Amin. Untuk selanjutnya, selama nanti kita sambil menunggu berdirinya Masjid Al-Muhajirin, kita dapat seluruh pengurus dapat memantau agar perkembangannya lebih cepat yang kita harapkan, agar mudah-mudahan dalam Idul Fitri nanti bisa kita pergunakan. Jadi saya sebagai pembina atau penasehat DKM hanya bisa memantau dan membina apabila ada yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin. Sekian saja, hanya saya minta dari saya sebagai pembina. Dukungan waktu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak, meskipun masih belum berdiri, tapi program-program kita insya Allah akan berjalan ya, sambil menunggu masjid berdiri. Untuk itu, untuk pembahasan ya, agenda program kerja, juga rencana nanti anggaran belanjanya ya, nanti akan dikupas dan akan diutarakan oleh Bapak Ketua DKM. Untuk itu waktu yang tepat dipersilakan. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sadayana nuku primados dihormat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengisi waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan riungan atau napi rapat ini menjadikan buah untuk kita semua, membuahkan hasil, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin. Bapak Ibu sadayana, insya Allah untuk rapat yang pertama kami tidak akan membuka atau memberikan tugas program kerja yang banyak, tapi sesuai dengan kondisi saat ini. Tentunya kalau misalkan sudah ada masjid, nanti akan diperluas programnya. Tentunya dengan yang sederhana sekarang ada di sini saja dulu di sekretariat. Boleh dibuka untuk rencana anggaran belanja untuk lebaran dulu Pak. Iya Pak, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak punten slide-nya boleh ke atas lagi Pak? Ya. Tadi Pak untuk kajian fikih Pak ya. Itu ada wacana dan
bersumber dari masukan Bapak Ibu mungkin Pak ya. Nah, mungkin itu waktunya akan berbeda Pak ya dengan yasinan. Nah, bagaimana mungkin Pak ini masukan gitu Pak ya. Nanti di saat yasinan tiap hari Kamis itu fokus hanya untuk yasinan gitu Pak. Untuk yasinan. Nah, mungkin ceramah atau apa nanti masuk di kajian fikih di waktu yang berbeda gitu Pak. Jadi waktunya lebih singkat gitu kan Pak, karena kadang ada beberapa bapak-bapak tuh ibu-ibu kalau udah lewat jam 9 sudah lihat, saya udah lihat besar DKM Al Muhajirin dilaksanakan di Sekretariat Perumahan Putrako Gading Timur. Bab 2, kedudukan, tugas dan wewenang. Pasal 4, kedudukan. Sidang musyawarah besar DKM Al Muhajirin merupakan forum permusyawaratan penetapan dan pengesahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sekaligus penetapan program kerja RAB organisasi DKM Al Muhajirin. Pasal 5, tugas. 1. Sidang musyawarah besar DKM Al Muhajirin mempunyai tugas memutuskan dan menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. 2. Sidang musyawarah besar DKM Al Muhajirin mempunyai tugas memutuskan dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran belanja. Pasal 6, wewenang. B, hanya nggak ada. Itu tidak sesuai Pak, maka dihapus. Oh ya, mungkin koreksi Pak ya. Koreksi. Berarti A itu Pak ya. Mungkin itu nanti aja Pak ya. Sambil bergulir aja Pak ya. A, hak suara adalah hak untuk mengajukan, menerima dan menolak usul, hak untuk dipilih dan memilih, serta memberikan dan menolak dukungan pada pemungutan suara. 2. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara. 3. Peserta peninjau mempunyai hak bicara. Pasal 9, kewajiban peserta. Peserta sidang penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berkewajiban: 1. Hadir tepat waktu. 2. Memenuhi ketentuan tata tertib sidang. 3. Mengikuti seluruh persidangan. 4. Meminta izin sidang apabila hendak meninggalkan sidang. Bab 4, persidangan. Pasal 11, bentuk persidangan. Persidangan dalam sidang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berbentuk sidang pleno. Pasal 12, ketentuan. Sidang pleno penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dihadiri oleh DKM dan penasehat, pembina dan Dewan Syariah. Selesai Pak ya? Selesai. Ayat ini kayak beda. Penutupan. Wassalam, terima kasih. Sudah, Bapak Ada RT nak? Sekarang ada RT Pak. Ada RT di kayaknya di file baru. file baru. Buat di halaman ini Pak. Baik Bapak Ibu, ini ada anggaran dasar rumah tangga yang sudah dirancang Pak Ketua DKM. Paparannya berikut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Masjid Al Muhajirin RW 14 Desa Jelagong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Dewan Masjid Al Muhajirin. Boleh Pak. Ini mah ini aja ya, dilewat aja. Anggaran dasar masjid bab 1, ketentuan umum pasal 1 tadi. Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan DKM Masjid Al Muhajirin adalah organisasi yang dikelola oleh jamaah muslim dan muslimah dalam melaksanakan aktivitas di masjid untuk kemakmuran masjid agar terkelola dengan baik dan terstruktur. Nama masjid adalah Masjid Al Muhajirin, berlokasi di Perumahan Putrako Gading Timur, RW 14, Desa Jelagong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Pengurus terdiri dari Dewan Syariah, pembina, penasehat, pelindung, dan pengurus harian. Itu mah tugas ke bawah, ke atas lagi. Dewan Syariah bertugas mempertimbangkan dan menilai seluruh kegiatan DKM baik yang telah kemana Pak? Dilaksanakan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan direncanakan berdasarkan pertimbangan syariah. Pembina bertugas melaksanakan pembinaan organisasi agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan AD dan ART, agar organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Mungkin sedikit
ini sambil memaparkan tupoksi mungkin Pak ya. Tupoksi kan di situ ada tugas pembina. Mungkin ini pembina di sini tupoksinya ya seperti ini Pak. Tadi bertugas melakukan pembinaan organisasi. Berikutnya, penasehat memberikan nasihat, saran, petunjuk untuk kemajuan dan perkembangan baik diminta ataupun tidak. Pelindung memberikan pengayoman organisasi takmir masjid dalam melaksanakan tugas pengelolaan masjid sesuai AD dan ART organisasi dan jangka waktu yang telah ditentukan. Bab 2, nama dan tempat kedudukan. Pasal 2, organisasi ini bernama DKM Masjid Al-Muhajirin. Pasal 3, DKM Masjid Al-Muhajirin bertempat dan berkedudukan dinya dihapus tadi Pak, di Perumahan Putrako Gading Timur RW 14 Kecamatan Cekek Kabupaten Bandung. Bab 3, ajas tujuan sifat visi dan misi. Pasal 4, ajas DKM Masjid Al-Muhajirin beraraskan Islam berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma para ulama, al-lul sunnah wal jamaah serta kias para ulama. Pasal 5, tujuan DKM Masjid Al-Muhajirin adalah memakmurkan Masjid Al-Muhajirin dan terbentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu tatanan hidup Islami serta menjadi insan penyebar kasih sayang di muka bumi ini. Pasal 6, organisasi DKM Masjid Al-Muhajirin adalah independen, tidak berafiliasi dan bernaung di bawah suatu organisasi atau ormas atau politik manapun. Pasal 7, visi organisasi DKM Masjid Al-Muhajirin adalah menjadikan masjid terbaik dalam mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sehingga terbentuk masyarakat Islam yang bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafah dan bekerjasama hilafiyah dan bekerjasama dalam muamalah. Misi, menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah dengan khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nyaman, sejuk, dan damai serta sebagai pusat kegiatan yang islami. 2. Membimbing jamaah Masjid Al-Muhajirin sebagai pribadi yang bertakwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadikan masjid sebagai pusat kajian Islam di Putrako Gading Timur Rancaekek yang menjalankan dakwah Islamiyah, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang bernapaskan Islam. 4. Membangun ukhuwah Islamiyah antar jamaah Masjid Al-Muhajirin dan umat Islam pada umumnya. Bab 4, fungsi dan tugas. DKM Masjid Al-Muhajirin berfungsi sebagai pembina umat Islam dan menggali segala potensi yang ada dalam jamaah. 2. Membentuk akidah umat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Al-Sunnah wal jamaah. 3. Menjadi media untuk bersilaturahmi antar DKM di Desa Jelagong, Kecamatan Rancaekek, dan Bandung pada umumnya. Menyelenggarakan majelis ilmu atau majelis taklim, tahfiz, taman Al-Quran, maghrib mengaji, kaderisasi remaja masjid, pelatihan SDM, serta pendidikan yang lainnya bernampaskan Islam. Pasal 10, tugas DKM Masjid Al-Muhajirin adalah menegakkan syiar Islam, menjalin ukhuwah Islamiyah, menghidupkan semangat musyawarah, membangun solidaritas jamaah. Bab 4, keanggotaan dan struktur anggota jamaah, donatur dan struktural adalah sebagai berikut. A. Keanggotaan jamaah adalah warga muslim di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. B. Keanggotaan donatur adalah warga muslim di lingkungan Masjid Al-Muhajirin yang termasuk dalam struktur organisasi. Pasal 12, struktur organisasi DKM Masjid Al-Muhajirin adalah 1. Dewan Penasehat, 2. Pembina, 3. Dewan Syariah, 4. Pelindung, 5. Pengurus harian. Bab 6, sumber dana. Pasal 13, sumber dana diperoleh dari sumbangan atau donasi yang halal dan tidak mengikat. Bab 7, perubahan anggaran dasar. Pasal 14, perubahan dan penambahan dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh keanggotaan dan disetujui oleh Dewan Penasehat Syariah dan Pembina. Pasal 15, perubahan anggaran dasar dapat dimuat dalam addendum tersendiri. Bab 8, pembubaran organisasi. Pasal 16, pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh musyawarah dan mufakat keanggotaan Masjid Al-Muhajirin dengan mengetahui Dewan Syariah. Bab 9, permusyawaratan. Pasal 16 tuh itu 17-nya. 17. Pasal 17. Pasal 17. Hasil musyawarah merupakan keputusan tertinggi dalam memecahkan permasalahan ketakmiran. Pasal 18, musyawarah dapat dilakukan oleh pengurus harian DKM Masjid Al-Muhajirin
saja kecuali musyawarah umum atau musyawarah besar. Pasal 19, musyawarah yang dimaksud yaitu 1. Musyawarah kerja atau musyawarah pengurus harian. 2. Musyawarah koordinasi bidang. Bab 10, aturan tambahan dan pengesahan. Berarti pasal 20, Pak. Pasal 20, aturan tambahan yang dimaksud adalah hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar, dalam peraturan. Anggaran dasar dapat dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 21, anggaran dasar DKM Masjid Al-Muhajirin disahkan dalam musyawarah umum atau musyawarah besar. Termasuk hari ini berarti, Pak, ya. Anggaran rumah tangga. Oh, udah ini. Cacat rumah tangga tadi. Ini mukadimah di ini aja, skip aja, Pak. Nah, itu pasal 1. Bab 1, keanggotaan. Pasal 1, keanggotaan jamaah dan donatur. Yang termasuk keanggotaan jamaah dan donatur adalah warga muslim di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Para donatur yang telah berpartisipasi dalam dukungan dana untuk Masjid Al-Muhajirin. Pasal 2, yang termasuk keanggotaan struktural adalah Dewan Syariah, penasehat, pembina, pelindung, yang anggotanya adalah para tokoh agama Islam, tokoh masyarakat, kiai, ustadz yang memahami Islam. Pengurus harian yang anggotanya disusun oleh ketua DKM terpilih dengan dibantu oleh tim formatur. Pasal 3, hak anggota dapat mengikuti musyawarah sesuai dengan jenisnya dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. Berikutnya, dapat menjadi anggota struktural sesuai keberadaannya disertai persetujuan dalam musyawarah pengurus. Keanggotaan jamaah dapat dilibatkan dalam musyawarah pengurusan DKM jika dibutuhkan. Kewajiban anggota menjaga nama baik Masjid Al-Muhajirin dan jamaahnya. Anggota struktural berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Al-Muhajirin. Bab 2, pembentukan ketua DKM. Pasal 4, pembentukan ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dimusyawarahkan dan dilaksanakan oleh tim formatur yang dibentuk melalui musyawarah umum warga, yaitu beranggotakan 7 orang dengan komposisi anggota tokoh masyarakat dan warga Putrako Gading Timur. Pasal 5, penjaringan ketua umum DKM diambil dari keanggotaan jamaah, keanggotaan struktural dengan kriteria iman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, tidak takut kepada selain Allah, uswatun hasanah, mempunyai sifat kepemimpinan atau leadership, alim atau mempunyai pengetahuan agama, memakmurkan masjid, laki-laki, cinta masjid, tidak pernah merugikan masjid. Pasal 6, apabila tim formatur tidak mendapatkan keputusan dalam musyawarah, maka penentuan ketua takmir dilakukan voting di dalam tim formatur. Bab 3, struktur organisasi. Pasal 7, pembentukan personil dalam struktur organisasi dilakukan oleh ketua DKM terpilih dengan dibantu oleh tim formatur. Pasal 8, bentuk struktur organisasi DKM Masjid Al-Muhajirin adalah sebagai berikut. 1, Dewan Syariah. 2, pembina, penasehat, pelindung. 3, ketua. 4, sekretaris. 5, bendahara. 6, ketua idaroh. Di bawahnya bidang humas atau IT, bidang tata usaha, bidang kaderisasi, bidang dana dan usaha. 7, ketua bidang imaroh membawahi 1, bidang pendidikan dan pengajian anak-anak, bidang majelis taklim bapak-bapak, bidang majelis taklim ibu-ibu, bidang pemulasaratan jenazah, bidang jiswa, bidang pengurusan kurban, bidang PHBI. 8, ketua bidang riayah. Di bawahnya bidang logistik, bidang pembangunan masjid, bidang pemeliharaan masjid, bidang keamanan. Pasal 9, uraian kerja dari struktur organisasi DKM Masjid Al-Muhajirin secara rinci diuraikan dalam aturan tambahan. Bab 4, masa bakti pengurus. Pasal 10, masa bakti ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin adalah 3 tahun mungkin Pak ya? Sesuai ya ada ini. 3 tahun dimulai sejak disahkan kepengurusan tersebut. Pasal 11. Jika dalam perjalanan kepengurusan DKM, ketua DKM Masjid Al-Muhajirin gugur oleh sebab karena tertentu, maka untuk menjalankan kepengurusan organisasi dilanjutkan oleh pengurus lainnya sesuai kesepakatan musyawarah umum hingga habis masa baktinya. Bab 5,
permusawarahan. Pasal 12, hasil musyawarah merupakan keputusan tertinggi dalam memecahkan permasalahan ketakmiran dan dilakukan oleh keanggotaan DKM Masjid Al-Muhajirin. Pasal 13, musyawarah umum atau musyawarah besar adalah musyawarah yang dilakukan oleh seluruh keanggotaan DKM Masjid Al-Muhajirin yang bertujuan untuk laporan pertanggungjawaban pengurus DKM Al-Muhajirin, menetapkan dan mengesahkan AD atau ART program kerja dan RAB. Pengurus harian DKM mengevaluasi program kerja pengurus DKM per tahun berjalan, memilih formatur dalam penjaringan calon ketua DKM, menetapkan dan mengesahkan ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, musyawarah dengan adanya kejadian khusus. Pasal 14, musyawarah kerja adalah musyawarah yang dilakukan oleh seluruh pengurus harian DKM Masjid Al-Muhajirin yang bertujuan untuk 1. Menyusun rencana program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang DKM Masjid Al-Muhajirin. Pasal 15, musyawarah koordinasi bidang yang termasuk musyawarah koordinasi bidang adalah musyawarah yang dilakukan oleh bidang organisasi pada setiap bidangnya. Musyawarah ini menyusun rencana anggaran belanja DKM Masjid Al-Muhajirin pada bidang masing-masing. Musyawarah ini menyusun program kerja DKM Masjid pada bidang masing-masing. Pasal 16, aturan menjalankan musyawarah secara rinci diuraikan dalam aturan tambahan. Bab 4, perumusan program kerja. Pasal 17, rencana program kerja dirumuskan oleh bidang masing-masing dalam musyawarah koordinasi bidang. Pasal 18, rencana program kerja yang telah dirumuskan dibicarakan kembali dalam musyawarah kerja. Pasal 19, rencana program kerja yang telah dirumuskan dalam musyawarah kerja disampaikan dalam musyawarah umum. Bab 8, bab 7, sumber dana. Pasal 20, pendanaan DKM Masjid Al-Muhajirin dapat diperoleh melalui donatur tetap, donatur tidak tetap, instansi atau lembaga, zakat mal, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peratur perundang-undangan yang berlaku. Semua pemasukan dan pengeluaran harus dipergunakan untuk kepentingan umat. Semua dana wajib disetorkan ke rekening atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin. Bab 8, aturan tambahan dan pengesahan. Pasal 21, hal-hal yang belum diatur dalam rumah tangga dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 22, anggaran rumah tangga DKM Masjid Al-Muhajirin ini disahkan dalam musyawarah umum atau musyawarah besar. Berikutnya adalah lampiran tugas dan tugas pokok. Dibacakan atau Ini dulu Pak, soalnya banyak Pak. dilewat aja Pak? Jadi membahas aja tadi yang ada Oh, ada aja. aturan tambahan soalnya. Ya, mungkin itu aja. Mungkin masukkan aja Pak untuk tupoksi dan tugas bisa di screenshot, di share ke grup gitu Pak, biar kami pada tahu apa ada. Cukup Pak? Dibahas aja. Ditanya dulu. Oh, Ya. bahas Pak. Gimana nih? Tidak maksudnya cukup bagus tadi kan udah ada yang direvisi, kalau ada tambahan dari yang lain silahkan itu pasal-pasal. Ya, Bapak-bapak tadi udah saya paparkan, sudah saya bacakan untuk ADART. Mungkin ada tambahan, ada revisi atau ada yang dihilangkan Pak ya. Waktu dan tempat, mangga Bapak-bapak.